Ini adalah hasil beberapa video yang sudah saya generate menggunakan Sora AI. Gimana? Ini bagus banget kan? Kayaknya platform sebelah itu bakal kalah dengan Sora AI ini untuk hasil generate videonya. Cuman pertanyaannya, apakah ini worth it kalau misalkan hasil generate video dari Sora AI kita jual ke Microstock? Nah, buat yang penasaran jawabannya seperti apa, tonton video ini sampai selesai. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Dan di video ini saya tuh lagi seneng banget karena satu platform AI ini akhirnya rilis juga. Ini platform AI yang saya tunggu-tunggu. Apalagi kalau misalkan kita nyari cuan dari hasil AI, tentunya dari text to video. Nah, sebelum AI ini rilis, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat demo dari Sora AI-nya. Untuk kualitasnya, untuk outputnya juga itu kayak semacam realistis ya. Nah, kali ini mungkin saya akan coba untuk perlihatkan hasilnya, apakah sama dengan iklannya. Dan pertanyaan di intro tadi, apakah hasil Sora AI ini bisa kita jual ke Microstock? Jawabannya ada di akhir video. Mungkin saya akan coba untuk bahas dulu beberapa poin yang ini penting banget nih buat teman-teman ketahui juga. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk jelaskan gimana hasil dari generate-nya, terus gimana cara generate-nya, fiturnya apa saja, dan apakah ini berbayar apa enggak. Sebelumnya, hasil dari kualitas Sora AI ini itu ada yang sama persis sebetulnya, yaitu Runway. Tapi Runway itu kita harus berlangganan, kurang lebih berapa dolar lah. Intinya harus 500.000 ke atas ya kalau dirupiahkan. Dan itu lumayan. Tapi kalau misalkan pendapatan teman-teman dari jual Microstock dari hasil AI itu setiap harinya ada, pasti itu nggak masalah sih. Tapi ini yang baru mulai pengen coba investasi di sana, pasti mikir-mikir dulu. Yang penting nunggu Sora AI aja. Dan sekarang udah rilis. Oke, di sini saya sudah masuk dulu ke bagian dashboard Sora AI-nya. Dan saya pengen jelasin fiturnya itu ada apa saja. Dan kalau misalkan hasil generate-nya itu kayak gimana. Dan ini untuk hasil dari generate saya teman-teman ya, ini resolusinya di 480p, nanti kita akan coba di resolusi 720p ya. Nah, ini untuk fiturnya di sini ada yang namanya preset, kurang lebihnya ada 5 preset yang bisa teman-teman gunakan. Tapi semua video yang saya generate ini tidak menggunakan preset dulu. Pengen lihat hasilnya seperti apa. Dan untuk aspek rasionya di sini kita bisa ubah mau yang vertikal, horizontal, persegi, di sini semuanya ada. Yang saya suka di sini biasanya itu yang vertikal gini teman-teman ya. Terus di sini untuk si resolusinya ini maksimalnya di 720p ya, belum di 180p. Ini kayaknya belum bisa diakses karena masih beta mungkin teman-teman ya. Dan di sini sangat disayangkan untuk durasinya belum bisa kebuka di 10 detikan. Kalau misalkan bisa di 10 detik, 15 detik sampai 20 detik ini pasti gokil banget dan gak ada yang ngalahin kayaknya ya. Dan untuk hasil output videonya ini kita bisa ubah ke 4 video, cuman di sini nggak bisa teman-teman tuh ya. Ini maksimalnya satu video kalau misalkan resolusinya itu 720p. Kalau misalkan 480p itu kita bisa gunakan hasil videonya itu 2 video kayak gitu. Dan satu fitur yang unik di sini ada yang namanya itu storyboard, yang dimana kita ini kayak semacam bisa mendeskripsikan sebuah scan ya video dan nantinya itu bakal jadi videonya gitu. Ini per scan-nya. Ini scan pertama, scan kedua, scan ketiga, scan keempat, scan kelima kayak gitu teman-teman ya. Jadi ibaratnya kayak semacam cerita. Cuman tetap ini maksimalnya itu hanya 5 detikan. Kalau misalkan nyampe aja 20 detik, wah ini benar-benar gokil lah. Apalagi kebutuhannya buat bikin konten di YouTube gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk beberapa fiturnya. Dan di sini kita akan coba untuk generate satu video teman-teman ya dari prompt yang sudah saya siapkan. Dan oh ya, sebelum saya perlihatkan mungkin saya akan coba untuk lihatin dulu hasil 480p itu seperti apa. Nih kurang lebihnya seperti ini ya nih. Ini hasil 480p teman-teman ya, ini juga sama. Nah, perbedaannya gini, kalau misalkan kita menggunakan sebuah prompt yang mungkin terbilangnya masuk akal oleh AI-nya, maka akan dibuatkan hasil yang maksimal juga. Tapi kalau misalkan asal-asalan itu malah aneh. Contohnya nih, ini saya prompt bikinnya itu asal-asalan teman-teman nih. Coba lihat nih. Tuh, ya. Ini hasilnya itu asal-asalan jadi kayak gini. Tapi untuk kualitas videonya emang jernih banget ya. Terus yang ini nih. Nih. Ya, ini jalannya aneh teman-teman ya. Tapi segini udah lumayan sih sebetulnya ya, udah mantep banget pokoknya. Dan di sini kita akan coba untuk lihat dari yang udah dibuat promptnya itu sesuai gitu. Maksud sesuai itu emang perintahnya bener gitu. Nah, contohnya yang ini teman-teman tuh ya. Ini smooth, mulus, untuk hasilnya juga bener-bener wah, cakep ya. Ini juga sama teman-teman ya, apalagi yang ini nih ya. Nah, yang ini nih. Mantep tuh ya. Nih, kalau misalkan kita bikin konten di YouTube kayak semacam cerita-cerita gitu, ini gokil ya. Apalagi dibuatnya itu pakai AI seperti ini. Pokoknya mantap teman-teman ya. Nah, kita akan coba ya. Di sini saya sudah siapkan promptnya.
kurang lebih ini promnya. Dan di sini saya akan masukkan yang 720p seperti apa untuk hasilnya, dan kita akan coba untuk create video. Dan di sini kita tinggal tunggu aja hasilnya. Oke teman-teman, jadi ini hasil generate dari 720p ya untuk resolusinya. Coba kita lihat di sini. Menurut saya pribadi ini udah gokil, keren parah hasilnya. Dari jalan aja dulu. Kalau misalnya kita lihat ini asli ya, batanya tuh kayak asli banget. Terus orang yang jalan di belakang ini tuh yang nggak ada pergerakan aneh, cuman orang ini doang nih yang geraknya aneh dikit nih tuh. Meskipun itu nggak kelihatan ya di bagian mangkuknya gitu. Terus wajah orang-orang ini emang kelihatan bener gitu kan. Ini gokil ya dari Sora AI yang ukurannya 720p. Gimana menurut teman-teman? Dan di sini mungkin saya pengen bahas dulu apakah Sora AI ini untuk bisa menggunakan promnya harus berbayar atau gratis. Jawabannya ini harus berbayar. Jadi ketika teman-teman nanti login menggunakan Sora AI terus pengen memasukkan sebuah prompt di sini, terus klik generate ini, itu nggak bakal bisa di generate. Soalnya nanti ketika klik ini itu kita harus disuruh berlangganan dulu ataupun upgrade plan. Nah, untuk harganya itu $20. Kalau misalkan kita konversi ke rupiah, itu kurang lebih 332 ribuan. Itu pembayarannya bisa pakai Shopee ya, teman-teman ya, Shopee Pay ya. Bukan Shopee Pay Later ya, Shopee Pay gitu kan. Di sini kalau misalkan teman-teman udah bisa berlangganan, maka teman-teman ini bisa mendapatkan dua akses. Yang pertama, akses ke ChatGPT-nya itu bisa terbatas, maksudnya itu bisa ultimate ya. Terus ke Sora AI ini udah bisa diakses juga. Dan kalau nggak salah ini dikasih limit 1000 ya teman-teman nih. Saya limitnya itu 690-an gitu kan. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin ini yang teman-teman tunggu, apakah hasil dari Sora AI ini itu kita bisa upload ataupun kita jual ke Microstock? Menurut saya pribadi ini nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah coba cari informasinya di bagian lisensinya bahwa hasil generate dari Sora AI ini itu hanya bisa dinikmati oleh personal aja menurut saya. Soalnya tidak ada label commercial use. Beda sama yang namanya Hyper AI ya. Kalau misalkan kita mau berlangganan, di situ ada pilihan yang mungkin digunakan untuk pribadi ataupun tester prompt doang, sama yang benar-benar difokuskan untuk dapetin cuan. Salah satunya kita jual lagi ke Microstock. Nah, kalau misalkan si Sora AI ini itu nggak ada keterangan seperti itu. Maksudnya nggak ada keterangan kita berlangganan yang $20, yang $200 itu nggak ada tulisan commercial use. Dan saya coba cari juga itu nggak nemu teman-teman ya. Nah, menurut saya itu yang sangat disayangkan, apalagi kita yang mungkin nunggunya itu berbulan-bulan ketika Sora AI ini rilis, ternyata tidak ada salah satu fitur ataupun sebuah lisensi yang hasil generate videonya itu kita bisa jual lagi ke Microstock. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau coba si Sora AI ini terus pengen berlangganan, kayaknya harus mikir-mikir lagi deh, apalagi yang mungkin duit ataupun budgetnya pas-pasan. Tujuan untuk buka Sora AI ini pasti dong semua orang itu pengen generate videonya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Dan kalau misalkan hasilnya bagus, kita jual ke Adobe Stock, yang dimana mungkin harganya lumayan fantastis juga, kalaupun itu dapetin penjualan. Tapi kalau misalkan di sini statusnya tidak ada commercial use dan mungkin tidak diperbolehkan untuk dijual belikan, ini saya rasa sayang banget ya. Jadi mungkin teman-teman ya mikir lagi deh kalau misalkan pengen berlangganan, kecuali kalau misalkan Sora AI ini udah ada fitur commercial use-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi secara guys kesimpulannya, untuk hasil generate-nya ini gokil banget ya, parah, keren. Pokoknya nilai saya 100 lah ya untuk hasil generate Sora AI ini. Tapi sangat disayangkan tidak bisa dijual ke Microstock. Kalau misalkan teman-teman dapat informasi yang lain bahwa Sora AI ini bisa dijual di Microstock, mungkin bisa kasih saya tahu ya untuk masalah lisensinya ataupun informasi yang lebih lengkap. Biar nanti di video selanjutnya saya akan coba untuk bahas lagi. Nah, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.